warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok KKN tematik Untidar 2022 di RW 4 Kelurahan Gedung Sari, Kecamatan Magelang Utara. Kali ini akan menjelaskan mengenai penggunaan aplikasi akuntansi UKM dalam rangka membantu pembukuan pelaku usaha. Langkah yang pertama yaitu kita harus menginstal terlebih dahulu akuntansi UKM. Setelah itu kita buka aplikasinya. Kemudian kita mengisikan profil dari usaha kita. Semisal di sini nama saya adalah Warung Tri. Alamatnya di Magelang. Diisi kemudian nomor telepon dari usaha. Emailnya sesuai dengan usaha kita. Kemudian kita simpan data tersebut. Selanjutnya kita harus melihat pengaturan dari rekening-rekening. Apakah rekening tersebut sudah sesuai dengan jenis usaha kita atau ada yang perlu ditambahkan? Apabila ada yang perlu ditambahkan, maka tinggal memilih salah satu akun, kemudian mengklik ikon tambah. Setelah itu, di sini saya punya uang 10 juta dan berencana membuat warung. Jadi pengaturan modal awal saya adalah yaitu kasnya 10 juta, kemudian modal pemilik di kredit 10 juta, kemudian disimpan. Setelah itu kita kembali ke menu awal di bagian jurnal. Selanjutnya saya melakukan pembangunan toko senilai 3 juta rupiah, yang mana 1 jutanya saya bayar cash dan 2 juta saya bayar melalui pinjaman pada toko bahan bangunan. Oleh karena itu kita menambah transaksinya yaitu pengeluaran yang mana diambil dari kas, kemudian untuk bangunan, keterangan membangun toko diambil dari kas yaitu sebesar 1 juta. Selain itu saya juga melakukan diambil dari utang bank, dari utang usaha kepada bangunan, membangun toko, nominalnya sebesar 2 juta. Kemudian selanjutnya toko saya sudah selesai dan saya membeli lemari etalase sebanyak 2 unit yang masing-masing harganya 750.000. Berarti saya melakukan pengeluaran dari kas untuk peralatan, keterangan membeli etalase nominalnya 750.000 dikali 2 yang berarti 1.500.000. Setelah itu saya melakukan pembelian barang sejumlah 5 juta dengan pembelian tunai 4 juta dan pinjaman dari toko 1 juta. Berarti saya melakukan nama transaksinya pembelian barang yang saya bayar secara tunai 4 juta, kredit kasnya 4 juta, kemudian saya bayar melalui pinjaman toko 1 juta yang berarti utang
Kemudian membeli barang, yang berarti persediaan barang dagang sebesar 5 juta. Simpan. Jadi di sini ada dua opsi untuk melakukan pencatatan transaksi, yaitu lewat sini yang melakukan debit kredit sendiri, dan lewat sini yang hanya melakukan memilih pemasukan, pengeluaran, atau jenis-jenis transaksi lainnya. Selanjutnya, saya melakukan pembelian meja senilai 300.000 dan ATK sebanyak 100.000. Pengeluaran diambil dari kas. Untuk pembelian barang, pembelian meja, yang berarti peralatan, membeli meja nominalnya 300.000, kemudian juga melakukan pembelian yang diambil dari kas dan ATK, ATK alat tulis, peralatan, membeli ATK sebesar 100.000. Simpan. Untuk selanjutnya, saya melakukan membuka rekening bank dengan setoran awal 500.000. Berarti saya melakukan tambahan modal. Modal pemilik disimpan ke bank sebanyak keterangan membuka rekening bank dengan nominalnya yaitu 500.000. Setelah itu terjadi penjualan tunai, yang artinya kita mendapat pemasukan diterima dari penjualan barang, disimpan ke kas. Penjualan tunai keterangannya dengan nominal 450.000. Transaksi selanjutnya terdapat penjualan 1 juta dengan tunai dan 750, dan sisanya dipinjamkan. Yang artinya masuk ke piutang juga karena dipinjamkan sebesar 250.000. Jualan barang dari penjualan barang disimpan ke piutang besar 250.000. Keterangan ini meminjamkan uang hasil penjualan tunai dengan nominal 250.000. Selanjutnya penjualan tunainya yaitu pemasukan diterima dari penjualan barang masuk ke kas sebanyak 750.000. Keterangannya penjualan tunai. Sebesar 750.000. Kemudian selanjutnya adalah membeli barang sebesar 3 juta, yang artinya kita melakukan pengeluaran
diambil dari kas untuk pembelian, persediaan barang dagang dengan pembelian barang. Nominalnya 3 juta yang disimpan. Nah, setelah itu kita juga membayar utang 500.000 dan menerima pembayaran utang 100.000. Langsung saja ya di lewat sini kalau transaksinya banyak, yaitu membayar utang dan menerima pembayaran piutang. Membayar utang berarti dari kas di kredit yaitu sebesar 500.000, berarti kasnya di debit, utangnya di debit, maksud saya di debit. Kemudian menerima pembayaran piutang. Pembayaran piutang berarti piutang usahanya kredit berkurang sebesar 100.000, kemudian kasnya bertambah 100.000, simpan. Nah, transaksi-transaksi yang terjadi ini sudah dapat dibuat menjadi laporan. Untuk melihat laporannya, kita dapat melihat di bagian menu, kemudian lihat laporan. Untuk melihat laporan rekapitulasi jurnal, dapat dilihat ini, dapat dilihat bagian debit dan kreditnya. Sudah lengkap semuanya. Dan balance. Nah, selain itu kita juga dapat melihat buku besar untuk bagian kas. Nah, ini untuk akun kas. Kemudian untuk persediaan barang dagang dapat dilihat. Kemudian untuk menu-menu yang lainnya dapat dipilih melalui menu ini. Selanjutnya dapat melihat neraca saldo. Nah, di sini untuk neraca saldo dapat kita lihat saldo dari akun-akun yang telah digunakan tadi dan totalnya harus balance. Kemudian ada neraca laba rugi, maksud saya laporan laba rugi ini, yang mana dia mempunyai laba rugi kotor sebesar 1.450.000. Kemudian ada neraca untuk melihat besarnya aktiva, utang dan modal sesuai dengan saldonya, harus balance. Kemudian untuk data laporan piutang juga dapat dilihat. Untuk piutang. Kemudian untuk mengekspor laporan tersebut dalam Excel juga bisa. Tekan ekspor Excel, kemudian klik OK, sehingga dapat diproses langsung terdownload. Kemudian juga dapat pilihan untuk melakukan SPT PPh. Ini digunakan untuk membayar pajak dan sudah tersimpan. Sangat mudah bukan untuk melakukan pembukuan atau pencatatan keuangan di aplikasi akuntansi UKM. Kita dapat melakukan atau melihat bagaimana keadaan dari usaha kita. Jangan lupa untuk selalu melakukan pembukuan demi keberlangsungan usaha kita ya. Semoga presentasi atau tutorial kali ini bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.